permainannya. Pada jebakan ini kita sebagai pemain putih ya teman-teman. Dan seperti langkah biasanya, permainan dimulai dengan pion ke E4. Dan kemudian jebakan ini akan berfungsi jika pemain hitam melakukan pertahanan Sisilia teman-teman. Yaitu jika pion E4 ini dibalas dengan pion ke C5. Ini adalah pertahanan Sisilia. Oke, jika benar hitam melakukan pembukaan ini, maka kalian dapat melanjutkan jebakan ini dengan pion ke D4, mengajak pertukaran pion hitam. Jika hitam mempertahankan pion tengahnya dan memajukan pion ke D6 untuk melindungi pionnya, majukan saja pion tengah ini ke D5. Langkah pembukaan ini jelas membuka jalur serangan menteri hitam pada Raja Putih. Jika menteri hitam melakukan skak di petak A5, majukan saja gajah ke D2 untuk melindungi raja kita sekaligus menyerang balik menteri. Sekarang hitam harus menghindari serangan gajah putih. Di sini terlihat pion B2 tidak terlindungi. Besar kemungkinan menteri hitam akan ke B6 dan menyerang pion B2 ini. Kemudian kita majukan saja kuda ke C3. Lalu bagaimana dengan pion B2 yang gratis ini? Yaps, inilah yang dinamakan dengan jebakan poison pawn alias pion racun. Di sini kita sengaja menggratiskan pion B2 ini ya teman-teman, agar menteri hitam mau memakannya. Dan jika benar menteri hitam makan pion B2, maka selamat, jebakan kalian berhasil. Dalam beberapa langkah lagi, racun pion itu akan bereaksi dan pastinya akan mengancam nyawa menteri hitam ini. Bahkan lebih parahnya lagi guys, jika hitam tidak menemukan obatnya, bisa-bisa merembes pada rajanya loh guys. Oke, kalian pasti penasaran kan seperti apa reaksinya? Nah, langkah kita berikutnya adalah mengancam menteri hitam ini dengan benteng ke B1. Lihat, langkah satu-satunya yang aman bagi menteri hitam hanyalah petak A3. Dan jelas menteri akan ke A3 menyelamatkan diri. Lalu kita balas dengan kuda ke B5. Lagi-lagi kita ancam menteri hitam ini sekaligus ancaman skak benteng di C7 guys. Nah, di sini menteri hitam pastinya tidak bisa bergerak melintang ataupun ke A5 karena serangan gajah. Hanya ada beberapa pilihan petak yang memungkinkan. Pertama, jika menteri ke A6, maka kuda putih ini akan ke C7 dan yang terjadi adalah skak ster dan juga benteng. Ya, tentu saja petak A6 ini tidak aman dan tidak mungkin hitam akan memundurkan menterinya ke situ. Lalu jika benteng memilih makan pion lagi di A2, kita ancam saja menterinya dengan benteng ke A1. Dan menteri hitam hanya bisa bergerak ke B2 saja. Lalu gajah ke C3 dan ajal sudah menjemput. Ya, menteri hanya bisa berpasrah dan mungkin akan memakan benteng untuk terakhir kalinya. Lalu menteri kita makan besar guys. Oke. Nah, jadi petak A2 ini sebenarnya tidak aman bagi menteri hitam ya teman-teman. Dan sebagai pilihan terakhirnya adalah petak A4 ya mungkin ya. Oke, sepertinya petak ini cukup aman bagi menteri. Tapi sebenarnya racun pion yang tadi malah merembes kerajanya loh guys. Oke, di sini makan saja pion D6 dengan kuda. Jika hitam memakan kuda dengan pion, maka gajah kita akan ke B5 dan skak seter. Dengan langkah ini sudah dipastikan menteri akan hilang. Jadi jika hitam ingin mempertahankan menterinya, maka satu-satunya petak yang aman bagi raja hitam hanya bisa ke D8. Dan kemudian jika raja ke D8, kuda kali pion dan lagi-lagi skak benteng. Raja hitam tidak bisa ke E8 atau ke D7 karena gajah akan ke B5. Jadi raja hitam hanya bisa ke C7. Oke, langkah berikutnya adalah gajah ke F4 skak.
Raja hitam tidak dapat ke B6 karena benteng, atau ke C6 karena ada pion. Jadi teman-teman, pilihan hitam di sini bisa dihalangi dengan pion ke E5. Tapi sama saja itu hanyalah langkah yang sia-sia saja. Kita makan saja pionnya dengan motong pion, rap, dan skat. Di sini hanya ada dua pilihan pemain hitam. Apakah melindungi raja dengan gajah atau raja bergeser ke C6? Oke, jika semisalnya gajah melindungi raja, maka makan saja gajah ini menggunakan menteri dan skakma. Atau jika ingin raja ke C6, maka kuda akan ke D8 dan skakma juga. Sungguh luar biasa jebakan dari racun pion ini teman-teman. Nah, jadi guys, setelah melihat jebakan yang mematikan ini, bagaimana jikalau semisalnya kalian berada pada posisi hitam? Apakah yang akan kalian lakukan? Nah, begini guys, sebenarnya setiap jebakan ini tidak akan berhasil jika hitam tidak melakukan kesalahan. Dan kesalahan hitam ini sebenarnya sudah terjadi pada saat kondisi yang ini tadi guys, pada kondisi awal. Nah, di sini tadi kan kita majukan pion. Lalu hitam tadi melindungi pion dengan pion ke D6. Dan inilah kesalahannya guys. Mengapa? Karena langkah ini melemahkan sayap kanan raja. Karena raja hitam berada pada posisi terbuka, sehingga pemain putih akan sangat mudah menyerang raja hitam. Lalu apakah langkah yang sebaiknya kita lakukan? Oke, untuk menyiasati jebakan ini, di sini kalian bisa memajukan pion ke B6, melindungi pion tengah, sekaligus membuka jalan keluar gajah ke B7, dan akan menguasai jalur serangan diagonal. Ya, oke guys, sampai di sini saja ya trik pembukaan poison pubnya. Untuk jebakan-jebakan lainnya saya akan update pada video-video berikutnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih juga sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali. See you later.